lain ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu pian nggih Pak Ulun. Di sini saya mendapatkan tugas dari pelatihan calon guru Banggara untuk mencari praktek-praktek baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, mungkin Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah banyak mengalami kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Di sini saya bertanya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bapak. Terima kasih. Ini jumpa lagi sini, mudah-mudahan nanti di Guru Penggerak bermanfaat khususnya bagi Bu Parmi dan khususnya untuk kemajuan sekolah di Indonesia. Tadi masalah kasus, memang kalau bicara kasus itu tidak akan selesai di sekolah itu bertubi-tubi. Tapi kasus itu memang kita bisa identifikasikan. Ada kasus itu memang bertentangan karena dua hal itu saling benar, dan yang keduanya bertentangan dua hal, yang satu tidak benar, yang satu benar maksudnya. Tapi kita berprinsip satu, kita punya aturan. Jadi kasus tadi itu menyalahi aturan apa tidak? Tadi ada beberapa yang memang menyalahi aturan dan ada yang tidak menyalahi aturan, betul itu memang ada. Nanti itu kaitan bertentangan, tapi bisa diselesaikan. Makanya kita pilah-pilah. Ada yang ini kasus itu memang tidak mengikuti aturan. Yang keduanya memang itu aturannya ada di situ tapi bertentangan, tapi itu tidak bertentangan. Itu Jum. Berarti ya, Bapak dalam mengidentifikasi persoalan atau kasus-kasus di sekolah itu berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam penyelesaian kasus gitu, Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Pak Pian menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung dua kepentingan ini, Bapak? Nanti saya buatkan contoh ya Bu ya. Saya buat contoh. Jadi saya senang untuk mencontohkan. Jadi ada dua kepentingan yang baik, saling baik, tapi kelihatan bertentangan. Contohnya gini. SMP 1 Kelumang Selatan di Pantai ini uniknya gini. Saya contohkan di siswa. Jadi siswa SMP 1 Kelumang Selatan ini ternyata setelah dia pagi sekolah, dia siangnya itu sekolah ngaji. Pagi di sekolah. Jadi semua sekolah ngaji, di sekolah pulangnya ngaji. Jadi ngaji itu liburnya itu hanya pada hari Jumat. Nah, ini kan baik. Nah, sedangkan kita ini sekolah kan ada ekstrakurikuler. Nah, kalau sekolah ekstrakurikuler gimana? Mau sore hari kita nggak bisa. Sedangkan siswanya itu sekolah ngaji. Jadi ekstrakurikuler difokuskan pada hari Jumat pramuka. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalnya nanti
ekstrakurikuler di luar itu, misalnya olahraga dan lain sebagainya gimana? Nah, disitulah antara yang baik, yang baik kita mencari solusi tengah. Artinya baik, yang baik dengan tujuan tercapai. Jadi kita ambil di hari-hari yang atau jam-jam yang tidak ada tidak menabrak kepentingan. Contoh, diambilkan pada hari Sabtu, itu ditekankan di luar itu ada ekstrakurikuler. Jadi semuanya nanti tidak merusak kepentingan yang baik, tapi tujuan tercapai. Jadi saya senang membuat solusi jalan tengah itu di siswa aja. Di guru banyak nanti contohnya. Ya selama ini mungkin nanti kalau baru jadi kepala sekolah, wah pasti menemui. Ya. Ya, ada berbagi cerita supaya kita paham ya Pak. Iya betul. Ya. Berarti mencari solusi yang terbaik dari kasus yang dialami dalam pengambilan keputusan kita. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang kami pakai itu pertama berpedoman pada aturan. Baru nanti kebijakan. Mungkin ada aturan itu ditegakkan dulu. Atau ditegakkan dulu baru kebijakan kemanusiaan tuh baru nomor 2. Saya senang saya buat contoh lagi Bu ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Contoh. Tadi yang ada 2 tadi yang sama-sama baik kita ambil tengah yang hari Sabtu dan jam-jam yang lain. Ini contoh yang sama-sama kurang baik. Contoh, kalau misalnya guru ada kepentingan luar, maksudnya ada kepentingan luar. Itu kan baik bagi mereka. Misalnya kita nggak tahu ada sakit apa gimana. Tapi yang ditinggal anak-anak ini kan tidak ada pembelajaran itu nggak mau. Nah, jadi saya tekankan jika ada kepentingan, tolong anak diberi tugas. Tugas. Jadi anak pembelajaran tidak berhenti, tapi terus jalan, tapi dia kepentingan tetap jalan. Jadi dua kepentingan itu bisa jalan. Yang penting anak-anak dalam proses belajar mengajar tidak terganggu. Salah satunya Bu, banyak yang lain dari Pak. Senang sekali Pak bisa berbagi. Jadi Pak. Dulu kan ya tahu sendiri Bian sudah sering ke sini kan. Oke, lanjut ya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Dari kasus tadi kan Pian mengambil jalan tengah dan sebagai kebijakan dan kemanusiaan. Nah, hal efektif apakah yang membuat pengambilan keputusan kasus dilematika tadi supaya efektif, Pak? Ini yang pertama kita harus berprinsip pada kearifan lokal. Kearifan lokal itu begini, harus tahu latar belakang masing-masing. Contohnya kalau kita tadi berhubungan dengan siswa, kita harus tahu siswa itu kebiasaannya gimana. Jadi kearifan lokal, ini yang menjadi dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang di pantai itu segi keagamaan itu dijunjung tinggi. Jadi tetap kita kedepankan itu. Kedepankan yang keagamaan tadi dengan tidak menyalahi aturan yang ada di sekolah. Program-program sekolah bisa berlanjut, program-program dari rencana dari pembelajaran bisa. Contoh lagi kalau kita masalah ASN sama-sama guru, kita harus tahu
guru ini kan muda-muda apa tua, kan sudah tahu harus nih. Kalau orang tua ini nggak bisa dikerasi, harus Jadi tidak pelan, dipaksa. harus dipaksa. Itu penting sekali. Kalau dipaksa nanti konflik horizontal, konflik vertikal jadi nanti. Itu penting sekali. Jadi kita pendekatan itu penting, pendekatan sosial, pendekatan kemanusiaan dengan tidak mengurangi proses pembelajaran di sekolah. Insya Allah nanti bisa memecahkan kasus-kasus yang ada ini dengan baik. Oke. Berarti dalam mengambil hal langkah tadi, Pian mengedepankan kearifan lokal dan rasa kemanusiaan ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya, tantangan apa yang Pian hadapi ketika mengambil keputusan tadi Pak? Yang paling utamanya personal yang ada ini yang kita hadapi ini dengan berbagai macam yang ada ini dengan latar belakang berbeda-beda harus tahu. Oh ini masih muda, oh ini masih sudah tua, oh ini masyarakatnya masyarakat agamis, ini apa? Enggak harus tahu. Jadi yang paling menonjol diperhatikan adalah latar belakang dari masing-masing personal. Contoh, kalau kita menyamakan masyarakat pantai dengan SP jelas sangat beda. Orang yang di pantai itu kan banyak orang asli situ. Kalau di SP kan pendatang semuanya. Kalau saya Bian punya program, wah pantai program iuran berapa? Wah gak jalan. Rame nanti. Kalau di SP saya. Nah, jadi yang paling utama adalah latar belakang mereka, kearifan lokal itu dipakai. Jadi kalau udah megang itu bisa, insya Allah akan bisa. Makanya kalau menghadapi itu tuh yang utama itu. Jadi jangan dikedepankan hal wah aturan ini enggak. Betul, kita tetap berprinsip pada aturan, tapi dengan rasa kemanusiaan, kearifan lokal tadi kita pertimbangkan. Itu penting sekali loh Bu, kalau nanti sampai jadi kepala sekolah. Nah, dengan ini kan Bapak bisa berbagi dengan ulun, Pak. Ya, betul. Apalagi kalau di pantai ini Bu, personalnya kayak seperti ini. Berarti latar belakang usia itu mempengaruhi dalam mengambil kebijaksanaan ya Pak. Untuk selanjutnya Bapak dalam mengatasi masalah-masalah atau kasus-kasus tersebut, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana Pak? Kalau jadwal tidak ada kayaknya, tapi kalau target ada. Target, misalnya target ada. Jadi ini saya sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Contoh begini, target saya anak-anak ini sepeda motor yang ada ini harus bertata rapi. Tapi kalau kita nggak punya tempat parkir gimana? Target kan berarti target ini dulu. Kita habis itu tahun selesai ini kita parkir diselesaikan. Habis selesai tempatnya target. Tanya lagi, kalau kita anak-anak harus disiplin masuk jam ini harus ada. Tapi kalau kita misalnya guru-gurunya nggak disiapkan, ya nggak bisa. Itu target gurunya selesaikan baru siswanya. Kita nanti harus. Jadi ya jadwal saya nggak menjadwal tapi mentarget. Target dulu. Okay. Ya, berarti kasusnya spontan ya Pak penyelesaiannya, tapi targetnya ada nggih. Targetnya ada, bukan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak?
Kalau faktor-faktor yang paling utama itu, yang pertama saya pakai adalah aturan. Aturan. Jadi aturan yang ada itu kita tegakkan. Yang kedua, baru saya berbicara kemanusiaan. Bukan dengan nanti kebijakan. Kebijakan. Iya kan? Misalnya, kita aturan harus masuk terus. Tapi kalau kita misalnya ada kepentingan Pak, ada anak saya sakit, kan kemanusiaan yang ada juga kita kedepankan. Kan? Jadi kasus-kasus seperti ini itu ya perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang tadi yang penting juga semuanya itu adalah kita mempelajari latar belakang dan anggota personel. Kalau kita kita tahu itu, insya Allah kita bisa menjalankan dengan baik. Ya kalau misalnya contoh SP3 nggak sama sama dengan SP1 nggak bisa jadi ya. Enggak. Kan lain Pak, latar belakang dari personelnya, latar belakang budayanya, ya Pak. Yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu ada 3. Yang utama aturan yang telah ditetapkan, yang kedua rasa kemanusiaan, yang ketiga kebijaksanaan. Nah, yang terakhir Pak, dari yang Pian sampaikan dari awal tadi, pengalaman yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika yang pernah Pian jalankan itu seperti apa ya Pak? Pembelajaran yang saya peroleh, yang pertama pembelajarannya, tidak semua kasus yang ada itu dengan cara yang sama. Jadi kasus itu diselesaikan dengan mempelajari latar belakang dari masing-masing anggota kita. Jadi banyak kita mempelajari kasus dan memecahkan kasus, semakin pintar kita. Jadi kasus ini dibalik kalau di sekolah sama memecahkan kasus. Kalau di kita mempelajari kasus, karena ujian itu banyak memecahkan kasus, menjadi pembelajaran kita. Kalau siswa kan pembelajaran berujian, kalau kita baliknya ujian yang ada tuh, belajar memecahkan itu ujian kita. Ini ujian lagi. Dari semuanya itu pembelajaran untuk kita untuk memecahkan yang ada. Jadi yang paling utama untuk ibu-ibu guru penggerak nanti untuk mempersiapkan belajar memecahkan kasus berbagai macam. Jangan apatis, diam aja enggak, jangan. Belajar. Ujian-ujian itu nanti semua disimpulkan jadi pembelajaran. Bagi SMP yang utama itu pegang aturan dulu. Aturan pegang. Baru aturan pegang, baru kebijaksanaan, baru yang lain kita pakai. Tapi kalau kita tetap kaku memegang aturan, aduh, kacau nanti. Nggak bisa jalan, Pak. Pasti konflik horizontal vertikal nanti itu. Pasti. Iya, Pak. Ya. Sangat penting sekali itu. Berarti kita memperoleh pembelajaran dari ujian-ujian yang telah kita lalui ya Pak untuk nilai yang dapat dipetik ini. Betul. Dari sesi wawancara ini telah selesai Bapak. Ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencontoh praktik Bapak di lapangan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf, ulun mengganggu waktu pian pagi ini. Di sini ulun mendapatkan tugas dari pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak untuk mencari praktik baik ibu dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama ibu memimpin di sekolah kita hampir 4 tahun lamanya, bagaimanakah ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus-kasus yang berupa bujukan moral? Nggih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita SMP Negeri 3 Bombang Selatan selama ini berjalan lebih kondisional, Bu. Kadang masalah tersebut langsung dapat diidentifikasi dengan logika saja. Akan tetapi, kadang memang baik itu dilema etika maupun bujukan moral membutuhkan pemikiran yang jernih. Dan bahkan terkadang kita harus melibatkan orang lain dalam identifikasi tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena tidak jarang yang namanya masalah datang tiba-tiba di sekolah secara bersamaan. Selanjutnya, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di sekolah, dengan situasi, kemudian kita mempelajari, kemudian kita menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, dari kesimpulan itu tersebut digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan. Gitu, seperti itu. Berarti kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan, Bu. Nggih. Untuk selanjutnya, Ibu, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Enggak, Ibu. Nggih. Nah, untuk pengambilan keputusan di sekolah kami SMP Negeri 3 Kumpang Selatan banyak ini caranya, Ibu. Jadi adalah bisa melalui musyawarah, kemudian kolaborasi, rapat seluruh dewan guru, di situ bisa melibatkan komite, kemudian orang tua wali, kemudian seluruh warga sekolah. Nah, setelah itu pengambilan keputusan setelah dilaksanakannya musyawarah, kita pertimbangkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Hal ini untuk apa? Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan tadi. Misalnya seperti tata tertib sekolah. Nah, pengambilan keputusan kita yang kita lakukan bersama itu harus benar dan tepat. Nah, kemudian kalau kita dengan musyawarah tidak hanya menyelesaikan masalah yang serupa, akan tetapi bisa untuk beberapa masalah yang lain. Yang seperti mendesak, itu kan bisa langsung diambil keputusan. Gitu. Itu. Kita melaksanakan pengambilan keputusan itu dengan bermusyawarah dengan berbagai kepentingan sekolah kita, Bu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Ibu?
Terima kasih. Ini sebenarnya banyak langkah yang harus kita gunakan. Dulu mengambil yang paling penting saja. Biasanya kalau kita mengambil keputusan itu, kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain yang di sini ulun anggap seperti dewan guru, komite. Jadi keputusan saya tadi tidak selalu sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Karena keputusan kita belum tentu selalu atau belum tentu benar. Nah, selanjutnya kalau misalnya itu pun terjadi, saya bisa bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian dari keputusan itu yang sependapat dengan kita atau yang tidak sependapat dengan kita tidak boleh membenci orang tersebut, tapi tetap kita terima keputusan itu. Nah, dalam pengambilan keputusan bisa juga Bu kembali melalui musyawarah tadi. Musyawarah bersama tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, dewan guru dan staf itu. Nah, kemudian apabila kita memerlukan tadi, kita berbincang, sharing dengan komite, dengan orang tua tadi, dan kemudian bisa juga kita lakukan sharing dengan teman sejawat. Teman sejawat yang ulun maksudkan di sini sesama kepala sekolah, tetapi yang lebih berkompeten itu dari bidangnya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama Ibu ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan adalah bisa secara kondisional. Kondisional di sini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian bisa dengan musyawarah kembali. Tetapi musyawarah hanya dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat saja. Nah, kalau tadi kan semuanya. Jadi disesuaikan dengan situasinya. Kemudian kembali kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan kembali, kemudian yang ada kaitannya dengan masalah, dan kemudian kita bisa dengan cara berpikir yang jernih, tidak berdebat dan sebagainya, kita ambil keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa diambil yang tepat. Masih. Ada 4 hal yang efektif dalam mengambil keputusan yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, dengan melihat kondisi dan situasi. Yang kedua, bermusyawarah dengan yang terlibat saja. Terus mengumpulkan fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Dan yang keempat, berpikir secara jernih, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Ibu? Terima kasih. Nah, ini banyak. Belum yang pasti itu pengalaman dulu kalau diceritakan ini panjang banget nih. Pengalaman menjadi kepala sekolah dengan jadi guru kan beda. Jadi ambil yang penting-pentingnya aja. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan, yaitu disebut yang pentingnya saja dalam hal mengubah mindset seluruh dewan guru dan staf untuk dapat melaksanakan keputusan yang dibuat. Nah, ini maksudnya yaitu tadi apabila kepala sekolah sudah mau membuat keputusan, jadi mindset seluruh dewan guru melaksanakan keputusan tersebut, itu maksudnya. Nah, kemudian dari
tantangan berikutnya dari kebiasaan yang sudah membudaya. Nah, itu kan tentu tidak mudah untuk menerima perubahan dari cara pengambilan keputusan terkait dilema etika. Seterusnya, dari hal itu, tentu hal ini erat kaitannya dengan perubahan paradigma karena mempunyai keberagaman pola dan alur berpikir di banyak orang sehingga tidak mudah menerima perubahan yang ada. Jadi perubahan kan perlu proses. Jadi dari situ kesimpulannya tantangan itu memerlukan waktu dalam proses untuk perubahannya. Gitu. Jadi ada 3 hal yang merupakan tantangan Ibu selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di SMP kita. Yang pertama, mengubah mindset Dewan Guru untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan. Yang kedua, melihat kebiasaan yang sudah membudaya pada lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, perubahan paradigma yang mengubah pola pikir warga sekolah. Ya. Bisa juga ditambahkan sedikit ini yang Bu Parmi, apa jarang terjadi tapi tantangan juga. Bisa seperti ini, misalnya kan ada keputusan dari ulun misalnya, tetapi kan kadang keputusan itu terkadang bertemu dengan suatu hal yang tidak kita sukai, misalnya dari beberapa pendapat dari sumber daya yang ada memberi keputusan seperti itu. Nah, itu tantangan juga. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang tepat. Itu bisa juga tuh untuk sebagai tantangan. Banyak sebenarnya. Nah, ini ada juga yang kompleksitas masalah terjadi misalnya pada satu hari. Pada saat itu kita di rumah banyak masalah juga. Kemudian di sekolah ada masalah itu tadi. Nah, jadi dua ini bisa sebagai tambahan untuk tantangan tadi. Ya, kemarin juga sempat kami bicarakan itu masalah dari rumah yang dibawa ke sekolah, Ibu. Yang berakibat pada proses belajar mengajar di kelas yang kurang maksimal. Biasanya itu kada habis-habisnya. Terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Ibu? Banyaknya pertanyaan. Apakah Anda memiliki? Kalau ini saya tidak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kenapa tidak memiliki? Kan kadang masalah terjadi tidak kita inginkan, jadi belum ada, jadi tidak memiliki. Nah, kemudian apabila ada ketentuan, apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya langsung menyelesaikan di tempat. Jadi kita tidak menunda. Kalau misalnya masalah itu bisa saja kita selesaikan. Misalnya seperti dilema etika siswa biasanya terjadi, mungkin dengan Dewan Guru yang bertugas bisa saja diselesaikan pada saat itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah memiliki jadwal? Nah, saya tidak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Jadi tidak ada jadwal untuk saya sebagai kepala sekolah, kecuali di sini dilema etika yang terjadi pada siswa kami, sehingga kan melibatkan orang tua wali untuk didatangkan ke sekolah. Jadi kita punya jadwal hari apa, tanggal berapa waktunya, dan jam berapa orang tua bisa berhadir ke sekolah untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi pada anak yang bermasalah itu. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, bentuk atau prosedur yang dijalankan di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan itu apa? Nah, itu di sini ulun di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan berdasarkan dari kompleksitas masalah. Mudah-mudahan jangan banyak masalah.
karena masalah kita aja sudah banyak. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, jadi dari banyaknya masalah, melihat siapa saja yang terlibat. Kemudian yang paling penting, yang terpenting dari penyelesaian masalah tersebut adalah kolaborasi. Itu penting, tidak hanya kepala sekolah sendiri yang bekerja, dan kolaborasi seluruh dari pemangku kepentingan yang berada di sekolah. Iya. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi tidak terjadwal secara rutin, tetapi secara otomatis langsung menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kita, terkecuali jika harus mengundang orang tua siswa untuk datang hadir ke sekolah, ya, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu? Pertanyaannya, adakah seseorang? Ada ya, kalau kita sebutkan ada seseorang itu mungkin ya tadi seperti kasus yang tadi, teman sejawat yang lebih berkompeten terhadap kasusnya, atau guru yang sudah ditunjuk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan. Kita tadi kembali faktornya harus sharing, bermusyawarah. Jadi sampaikan dengan kepala sekolah apa yang terjadi di sekolah kita pada hari itu, atau masalah apa yang terjadi bisa diselesaikan dengan diskusi bersama dengan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada yaitu kembali seluruh dewan guru. Jadi tidak hanya satu atau beberapa orang guru nilai masalahnya. Jadi faktor seluruh dewan guru, staf juga kita libatkan. Kalau perlu komite sekolah juga dilibatkan kalau memang penting juga, dan seluruh warga sekolah. Tujuannya apa di situ? Tujuannya kita bersama-sama memikirkan dan mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Karena keputusan yang tepat itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi kesimpulannya di sini, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi semua warga sekolah. Di sini Ibu yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan atau membantu mengambil keputusan, yaitu semua pemangku kepentingan pendidikan, dan faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu yaitu kolaborasi yang kuat di antara kita, gitu. Ya, sip. Mantap. Yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, di pembelajaran seperti apakah yang dapat Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran berarti hasil akhir atau apa yang sudah kita laksanakan. Nah, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan selama ini, bahwa setiap mengambil sebuah keputusan itu sangat penting untuk dilakukan dengan duduk bersama, sharing, sangat penting sekali itu, Bu. Diskusi bisa juga, kolaborasi juga, musyawarah juga. Nah, itu didukung dengan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan sumber daya manusia yang ada. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan ini semua sudah terlaksana.
Jadi saya sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang saya petik juga ada di situ. Dukungan semangat dari seluruh pemangku kepentingan sudah kami laksanakan, dan kolaborasi juga ada, walaupun tadi yang sudah saya sampaikan masih ada sedikit atau yang belum terlibat, tetapi itu ditutupi dengan semangat dari seluruh warga sekolah, terutama seluruh dewan guru dan staf. Kemudian yang kembali pembelajaran yang bisa saya petik, dalam mengambil keputusan, sesuatu keputusan kita harus sabar. Sabar di sini, walaupun keputusan kita tidak diterima, tetapi kan kita harus sabar mengambil satu keputusan yang tepat, satu suara yang bulat untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian pembelajaran berikutnya tidak perlu dengan keputusan yang ada terbawa emosi, tidak perlu, jadi sangat tidak perlu itu. Nah, kenapa sangat tidak perlu? Sebab dengan emosi yang berlebihan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi pada intinya di sini kembali dukungan semangat dari seluruh warga sekolah, kita jadikan selalu refleksi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Jadi ada kolaborasi, musyawarah dengan pemangku kepentingan yang ada di SMP Negeri 3 Pelumpang Selatan. Terima kasih Ibu. Dalam pemecahan masalah dan kasus dilema etika di sekolah kita selama ini, Ibu mengambil pembelajaran yang pertama, duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala latar belakang dari personal di sekolah. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selalu melakukan refleksi dan untuk mendapatkan hal yang terbaik. Terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu membantu saya dalam praktik baik memecahkan masalah-masalah atau kasus-kasus yang berupa itu kasus dilema etika maupun bujukan moral. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.